Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnawati, SPDI dari SMP Negeri 2 Suranenggala. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran PAIBP kelas 7 fase D. Bab 1, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Untuk memenuhi tugas diklat digitalisasi pembelajaran dari BKPSDM Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Ada 3 tujuan pelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik, peserta didik dapat menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dan mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Materi pokok yang akan dibahas kali ini, yang pertama, Al-Quran, hadis, dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dan yang kedua, hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Sebelum anak-anak mengetahui tentang hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, harus ditautkan dulu dengan prasyarat, yaitu kalian harus bisa menghafal huruf-huruf hijaiyah. Ada 28 huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Hubungan pembelajaran bab ini dengan mata pelajaran lain, yaitu ketaatan kepada pemimpin berhubungan dengan mata pelajaran PKN, khususnya terkait dengan kategori lembaga pemerintah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Metode dan aktivitas yang disarankan serta alternatifnya. Yang pertama, metode tutor sebaya. Aktivitas yang disarankan menunjuk tutor sebaya dan berlatih membaca. Yang kedua, metode alternatif, metode demonstrasi dengan mengulangan bacaan atau takrir. Sumber belajar utama atau sumber lain. Yang pertama, dari LPMQ 2019, Al-Quran dan terjemahannya, produksi Jakarta, Kementerian Agama RI. Yang kedua, Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiati 2020, PAI Budi Pekerti kelas 7 Kemendikbud RI. Yang ketiga, Zaki Zamani tahun 2018 tentang tuntutan belajar tajwid bagi pemula, Jakarta Medpress Digital. Dan yang keempat, Lajnah Pentasin Mushaf Al-Quran 2020, Quran Kemenag Jakarta, Kementerian Agama RI. Dalam https://qurankemenag.co.id. Mari kita baca pantun terlebih dahulu. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman dan tenang. Dengan hadis hidup akan berkah.
Anak-anak, mari kita lihat Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mari kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Dalam hal ini, seorang pemimpin ya. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Yang kedua, Quran Surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, selanjutnya mari kita saksikan penjelasan tentang hukum alif lam pada slide berikut ini. Hukum bacaan, tajwid, alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Alif lam samsiyah adalah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah. Huruf samsiyah ada 14, yaitu ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shodo, todo, lam, dan nun. Contoh, dibaca Ar-Rahman, alif lam diikuti huruf ro. As-Solah, alif lam diikuti huruf sod. Asy-Syajarata, alif lam diikuti huruf shin. Sedangkan al-qamariyah yaitu apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14, yaitu alif, ba, ghin, ha, kha, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Contoh, alhamdulillah, dibaca alhamdulillah yaitu alif lam diikuti huruf ha. Al-Furqan, alif lam diikuti huruf fa. Al-Ghafur, alif lam diikuti huruf ghain, lamnya dibaca jelas. Memahami isi kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qara'a, berarti membaca. Al-Quran menjadi bacaan wajib orang beriman. Al-Quran hendaknya dibaca, dipahami, dan diamalkan karena ia adalah wahyu Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah SWT yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Pada bab ini terdapat dua ayat menjadi inti, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kedua ayat ini berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah SWT, Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah SWT. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Ketaatan kepada ulil amri meliputi ketaatan baik pada pemerintah maupun pada ulama. Taat kepada pemimpin hendaknya dibingkai dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
Ketaatan pada mereka tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangannya. Apabila seseorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, seperti berbuat maksiat kepada Allah, maka ia tidak boleh mentaatinya. Untuk menyempurnakan amanat pada ayat ini, umat muslim harus mentaati perintah dengan mengamalkan Al-Quran, melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Quran meskipun berat dalam pelaksanaan. Muslim hendaknya meyakini bahwa perintah Allah SWT memberikan kemaslahatan dan larangannya untuk menghindarkan kemudorotan. Ajaran dari Rasulullah SAW hendaknya dilaksanakan sebaik-baiknya, sebab Rasulullah SAW diberikan tugas untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Quran pada manusia. Muslim yang baik, ia menaati ulil amri selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak dibenarkan taat kepada makhluk dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Khalik Allah SWT. Hadis riwayat Ahmad. Posisi hadis terhadap Al-Quran. Hadis pengertiannya adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terhadap ragam kata yang hampir sama dengan hadis, kata tersebut adalah sunnah, khabar, dan asar. Namun keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Sunnah artinya semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan teori yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Khabar, sesuatu yang berasal dari atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Sedangkan asar artinya sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis ada 4. Secara garis besar terdapat fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, bayan al-takrir. Disebut juga dengan bayan al-takid dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal atau umum atau global, mutlak, tidak mempunyai batasan, dan am atau umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan taksis atau pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, bayan al-taksri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada pada Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah. Yang keempat, bayan al-nasr. Secara bahasa berarti ibtal atau membatalkan, izalah atau menghilangkan, tahwil atau memindahkan, dan taghyir atau mengubah. Bayan al-naqs adalah membatalkan ketentuan terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Ada 6 yang sebaiknya kita terapkan ya. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah SWT. Terus selanjutnya, sebagai orang yang beriman, kita harus mentaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintah maupun para ulama. Terus, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita biasakan membaca Al-Quran dengan baik, memahami, terjemah, dan membaca buku tafsir. Lanjutkan dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Dan jangan lupa berkonsultasi dengan guru terkait bacaan dan kandungan Al-Quran. Jadi kita butuh seorang guru ya, jangan terbiasa belajar sendiri, karena yang sendiri itu biasanya ditemani setan. Ya anak-anak, sampai di sini kalian diharapkan bisa cukup jelas. Barangkali kurang jelas bisa dipertanyakan ke ibu. Ini ada kesimpulannya, yaitu tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran, tentang huruf-huruf Qamariyah, huruf-huruf Samsiyah, dan tentang hadis beserta fungsinya
Ya. Untuk selanjutnya, kalian nanti kerjakan latihannya ya. Ya, selamat mengerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk asesmennya kalian bisa klik di sini. Ini isinya pertanyaan-pertanyaan yang terkait yang tadi Ibu jelaskan ya, tentang pengertian Al-Quran, tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59, kandungannya apa, Quran Surat An-Nahl ayat 64, terus tentang pengertian dari hukum bacaan Alif Lam Samsiyah, Alif Lam Qamariyah, hurufnya apa saja, artinya apa. Nanti silakan kalian kerjakan, tinggal klik aja get start, lalu pekerjakan masuk ke dalam kuis ISIS. Ya, selamat mengerjakan. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi